Hari Minggu kemarin saya khotbah di suatu gereja di daerah Cikarang, saudara. Itu saya sampaikan bahwa memberitakan Injil itu bisa dilakukan semua orang. Amin, Bapak Ibu ya. Kalau main musik, main keyboard, wah, apalagi main drum. Ini Bapak Ibu kan ada yang bisa main drum? Belum tentu ya. Main bass, apalagi gitu ya. Main keyboard, wah susah, saudara. Tapi beritakan Injil pasti bisa, saudara. Amin. Kalau kita bisa ngobrolin politik gitu ya, ngobrolin pilkada, wah nggak habis-habisnya ya. Wah, pasti kita juga bisa beritakan Yesus, saudara. Mendoakan orang sakit juga lebih mudah lagi, saudara. Dalam nama Yesus saya perintah segala penyakit keluar. Nah, pasti ngomong gitu dong, masih bisa lah, saudara ya. Tapi kalau khotbah belum tentu, saudara bisa semuanya ya. Pimpin pujian belum tentu, saudara. Mari saudara dengan cara yang sederhana mulai dari ngobrol, ya saudara. Nah kemarin kami pulang dari ibadah itu, saudara, kami makan di suatu restoran dekat daerah situ. Kemudian waktu kami makan ada satu keluarga, seorang bapak dan disertai dua orang suami istri jalan melewati meja kami. Dan bapak ini kelihatan pakai tongkat, saudara. Ya kami perhatikan, istri saya juga perhatikan, dan mereka persis duduk di belakang meja kami, saudara ya. Dan kemudian setelah kami selesai makan, istri saya langsung kasih tahu, loh, kita doain yuk, kata gitu. Setelah itu, oke, saya pikir, nah saya mau cuci tangan dulu kan, sambil saya ke wastafel, saya cuci tangan, saya kembali, saya langsung samperin mejanya, apa sakit apa? Lah, ketika dia jawab, ternyata logatnya ternyata logat orang satu suku saya gitu ya. Loh, oh bapak, ini marga apa? Saya bilang gitu. Dan singkat cerita ternyata dia juga orang Kristen. Ya ternyata saya tanya penyakitnya apa pak? Ternyata ada sakit pengapuran, jadi dia nggak bisa jalan, harus dibantu dengan tongkat. Boleh saya doakan? Dia kaget, saudara ya. Dan kedua orang yang suami istri itu adalah putranya dan istrinya. Lantas saya ceritakan bahwa kami, ya saya tadi terus terang pak, saya harapkan tadinya bapak ini bukan orang Kristen loh pak, saya bilang. Saya berharap bapak tadi orang seberang atau dari mana, karena saya memberitakan Injil bagi bapak. Ya saya saya bukan kecewa saudara ya, tapi ya karena saya percaya nggak ada yang kebetulan. Ternyata memang banyak yang kami layani bagi keluarga ini, dan kedua suami istri itu juga ternyata ada masalah keluarga. Dan akhirnya saya doakan dan mereka nangis, saudara. Di tempat keramaian, saya nggak peduli, saya berdiri, saya ajak mereka berdiri, saya pegang tangannya berdua dan saya doakan mereka dijamah Tuhan, mereka nangis, saudara. Dan si bapak itu pun kita doakan, saya suruh berjalan dan dia mulai bisa berjalan, saudara, dengan tanpa dibantu tongkat, saudara ya. Walaupun belum sempurna, saya bilang, perkatakan pak, perkatakan bahwa saya telah sembuh. Oleh bilang Yesus saya telah sembuh, dan Tuhan menyertai kita itu, saudara, bukan hanya saat kita mengalami mujizat. Sebelum kita mengalami mujizat, saudara, kesembuhan, Tuhan Yesus sudah menjadi penyembuh kita. Amin Bapak Ibu. Sebelum kita mengalami berkat Tuhan, waktu kita dalam keadaan kekurangan, ini Pak Vincent sering sampaikan, waktu kita mengalami kekurangan pun Tuhan Yesus adalah penyedia kita. Amin. Tuhan Yesus tetap memberi hidup dalam segala kelimpahan, saudara. Karena Tuhan kita nggak bisa berubah. Dia nggak bisa nggak jadi baik. Dia pasti selalu baik, saudara. Walaupun keadaan kita nggak baik, Tuhan Yesus tetap baik. Nah selesai ibadah, saudara, saya dapat informasi bahwa saudara saya ada satu keluarga yang sedang meninggal dunia, dan kami datang ke tempat rumah duka, dan saya diminta untuk memimpin ibadah penghiburan, dan saya sampaikan hal yang sama, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan penolong, Tuhan penghibur, Tuhan yang dahsyat walaupun di tengah-tengah hidup kita berbagai masalah. Karena memang bagi orang Kristen masalah itu beda dengan bagi orang yang belum percaya. Ya tadi Pak Krisman melayani orang-orang yang belum percaya, saudara. Bagi mereka masalahnya itu adalah hukuman yang kekal. Mereka masih ada di bawah murka Allah. Tapi bagi kita, saudara, masalah itu untuk mendewasakan kita. Amin Bapak Ibu ya. Nah saudara, mari kita memiliki hati seperti Yesus, memiliki mata seperti Yesus. Tuhan Yesus ketika melihat jiwa-jiwa, saudara, beda dengan kita. Seperti yang Pak Krisman lihat, seperti yang Pak Rudi lihat, seperti yang cara pandang, cara berpikir kita itu sudah berbeda. Kita nggak lagi melihat, ketika Yesus melihat jiwa, dia melihat apa, saudara? Tuaian, saudara. Amin, saudara. Mari kita memiliki mata, bukan sekedar orang ini si A si B, saudara, tapi melihat jiwa-jiwa.
Melihat jiwa-jiwa kita tergerak oleh belas kasihan, itu cara pandang Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, kata-katanya pun berbeda, saudara. Ketika kita ada di dimanapun, saudara, kata-kata kita tuh berbeda. Tuhan Yesus mengucapkan hal-hal yang nggak bisa diucapkan dunia ini, yang tidak diucapkan oleh nabi manapun, saudaraku. Dia berkata, anak manusia, aku datang seperti seorang tabib. Tabib adalah untuk orang yang sakit. Aku datang untuk orang yang berdosa. Wah, itu kata-katanya dahsyat. Saudara, kita datang untuk menyelamatkan justru orang-orang yang terhilang. Semua orang itu berharga di mata Tuhan. Setuju, saudara ya? Tidak peduli seberapa berat dosa mereka. Seperti jadi Pak Krisman tadi juga sudah meninggalkan Yesus pun, dia masih punya kesempatan, saudara, untuk kembali kepada Tuhan, saudara. Amin, saudara. Tuhan Yesus sangat percaya, penuh iman, saudara. Itu sebabnya dia melihat nelayan-nelayan itu pun bisa dijadikan pemimpin gereja yang dahsyat. Dia melihat Zakeus yang seorang koruptor pun, saudara, bisa bertobat, saudara. Seorang pencuri bisa bertobat, seorang pelacur bisa bertobat. Saudara, kita harus punya iman demikian, saudara. Siapapun yang kita lihat, mereka bisa bertobat, bisa diselamatkan, saudara. Mereka bisa diobahkan, saudara. Itu Tuhan kita. Dia merasakan apa yang dunia tidak rasakan. Tuhan Yesus itu penuh semangat, saudara. Amin. Dia care. Ketika ada orang yang sakit, ketika orang menderita, dia penuh belas kasihan. Ketika dia melihat ada orang-orang yang mengikuti dia kelaparan, dia juga tergerak belas kasihan. Kadang mereka mengikuti Yesus khotbah kemana-mana sampai mereka nggak punya makanan, dia berkata muridnya, kamu harus kasih makan. Dia aware dengan sekitarnya, saudara. Mari memiliki hati yang demikian, saudara. Amin. Aware dengan sekitar kita. Dan terakhir, saudara, Tuhan Yesus itu melakukan hal-hal yang dunia nggak lakukan. Mari, saudara, kita jangan melakukan hal-hal yang biasa, tapi kita lakukan seperti Tuhan Yesus Kristus. Senantiasa berbuah lebat, saudara. Kehadiran kita selalu berdampak. Amin, saudara. Mari katakan sama-sama berdampak, saudara. Hidup ini tidak ada artinya kalau kita nggak punya dampak bagi sekeliling kita. Terus menambahkan, saudara. Bahkan di tengah-tengah rumah duka kemarin, saya selain khotbah, pelayani satu persatu, saudara. Saya dekati satu persatu, saya doakan mereka one by one, saudara. Karena masih banyak mereka yang terikat dengan kehidupan-kehidupan yang duniawi. Mari, saudara, miliki hati seperti Yesus, berkata-kata seperti Yesus, berpikir seperti Yesus, bertindak seperti Yesus, memiliki perasaan seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Haleluya.